Hai semuanya, pernahkah kalian mengetahui bagaimana cara menjaga kesehatan jiwa selama kehamilan? Pada video ini, kita akan membahas bagaimana menjaga kesehatan jiwa pada ibu hamil. Ilustrasi kasus seorang perempuan berusia 34 tahun dengan G2P1A0 datang ke PKM. Keluhan sulit tidur karena berpikir bagaimana dengan kondisi bayi dan dirinya, soalnya kaki bengkak. Umur kehamilan 32 minggu. Apakah bayi saya baik-baik saja? Buatlah edukasi promosi sehat jiwa untuk ibu hamil dengan kasus tersebut. Dari ilustrasi kasus tersebut, kita harus mengetahui apa sih pentingnya menjaga kesehatan jiwa pada ibu hamil, terutama pada ibu hamil trimester 3. Yang pertama, mencegah gangguan mental. Risiko depresi dan kecemasan meningkat di trimester 3. Ibu hamil yang tertekan lebih rentan mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan. Selanjutnya, mendukung perkembangan janin. Stres kronis dapat mengganggu perkembangan otak dan organ janin. Kesehatan mental yang baik mendukung pertumbuhan janin yang optimal. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas ikatan ibu dan anak. Ikatan yang kuat terjalin sejak dini. Ibu dengan mental yang sehat lebih mampu memberikan kasih sayang dan pengasuhan yang optimal. Berikutnya kita akan membahas tentang apa saja gangguan kesehatan jiwa yang sering dialami ibu hamil. Yang pertama ada depresi, dengan gejala seperti kesedihan berkelanjutan, kehilangan minat, nafsu makan yang terganggu, insomnia, kelelahan, rasa tidak berharga, dan pikiran bunuh diri. Gangguan selanjutnya yaitu gangguan panik. Gangguan panik ini memiliki gejala serangan panik mendadak dengan rasa takut intens. Jantung berdebar, sesak napas, pusing, mati rasa, gemetar, dan ketakutan akan kematian. Gangguan yang ketiga dan terakhir ada gangguan kecemasan, dengan gejala cemas berlebihan, mudah panik, gelisah, sulit berkonsentrasi, mudah tersinggung, gangguan tidur. Nah, setelah membahas tentang pentingnya menjaga kesehatan jiwa dan gangguan kesehatan jiwa yang sering dialami ibu hamil, kita akan membahas faktor risiko yang membuat ibu hamil mengalami gangguan kesehatan jiwa. Terdapat 4 faktor. Yang pertama, ada riwayat trauma. Memiliki riwayat depresi, kecemasan, atau gangguan bipolar sebelumnya meningkatkan risiko kambuh selama kehamilan. Pengalaman terutama masa lalu seperti pelecehan fisik atau seksual juga menjadi faktor risiko. Yang kedua, kurangnya dukungan sosial. Ketiadaan dukungan dari pasangan, keluarga, atau teman dekat dapat membuat ibu hamil merasa terisolasi dan meningkatkan risiko depresi serta kecemasan. Yang ketiga yaitu masalah finansial. Kekhawatiran finansial terkait biaya kehamilan, persalinan, dan pengasuhan anak dapat menjadi sumber stres dan depresi bagi ibu hamil. Dan yang terakhir ada kekhawatiran tentang kesehatan janin. Kekhawatiran tentang kesehatan janin seperti risiko cacat dari lahir, komplikasi kehamilan, atau keguguran dapat menjadi sumber stres dan kecemasan bagi ibu hamil. Kekhawatiran yang berlebihan dan tidak terkendali dapat berdampak negatif pada kesehatan mental ibu hamil. Lalu, apa saja dampak yang dapat terjadi jika tidak ditangani dengan baik kondisi kesehatan jiwa ibu? Akan berdampak terhadap fisik dan psikis, baik terhadap ibu maupun janin. Yang pertama berdampak pada fisik ibu, yaitu menyebabkan kelelahan yang berlebihan, meningkatkan risiko komplikasi persalinan, dan memperburuk kesehatan mental yang sudah ada. Selanjutnya dampak fisik terhadap janin. Yang pertama ada berat badan lahir rendah atau BBLR, mengalami keterlambatan perkembangan, mengalami persalinan prematur, dan meningkatkan risiko kematian janin. Nah, sedangkan dampak psikis pada ibu yaitu meningkatkan risiko kecemasan dan stres, menyebabkan insomnia atau gangguan tidur, menyebabkan perubahan suasana hati, kehilangan minat dalam aktivitas, dan risiko depresi pasca persalinan. Yang terakhir, kita akan membahas tentang bagaimana sih cara mengatasi kecemasan ibu. Yang pertama dengan teknik relaksasi, bisa dengan melakukan meditasi,
meditasi, yoga, dan pernapasan dalam. Yang kedua bisa dilakukan dengan dukungan sosial atau berkomunikasi dengan pasangan, bergabung dengan komunitas ibu hamil, dan berbicara dengan keluarga dan teman. Ketiga, bisa menerapkan gaya hidup sehat seperti makan makanan bergizi, minum air yang cukup, tidur teratur, dan berolahraga. Lalu yang terakhir, bisa dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan, contohnya meluangkan waktu untuk melakukan hobi, membaca buku, mendengarkan musik, menonton, dan melakukan aktivitas di luar ruangan. Baik semuanya, kehamilan adalah perjalanan yang indah. Nikmati setiap momennya dan jaga keseimbangan jiwa. Istirahat yang cukup dan pikiran yang tenang merupakan hadiah terbaik yang bisa ibu berikan pada bayi. Terima dan cintai perubahan dirimu, karena ibu yang bahagia adalah ibu yang kuat. Sekian dari video ini, semoga dapat membantu. Terima kasih sudah menonton, sukses selalu.